Lah hari ini produksinya gula semut ya Mas. Nggih. Kita ngobrol-ngobrol masuk ke ruangan. Boleh, silakan masuk ya. Ayo teman-teman, kita lihat bos. Rumah produksinya ini. Nah ini memang dari apa namanya? Pertamanya gimana Mas? Boleh cerita prosesnya nggak Mas? Dari apa kemudian menjadi gula kayak gini? Ini gula semutnya kayak gini teman-teman. Ini gula semutnya ya Mas Eko ya? Iya itu. Nah bisa juga jadi dari nira langsung, bisa juga dari yang sudah kayak gini ya Mas Eko ya. Ini gula Jawanya. Asli harus yang organik. Organik maksudnya gimana? Organik itu nggak ada bahan tambahan sulfit apa-apa, paling dari. Emang ada gula Jawa yang pakai tambahan bahan lain? Biar apa kalau ditambahin bahan? Biar buat pemutih sama pengawet. Oh gini teman-teman. Jadi ini mesnya kecil banget ya ini? Iya, ini ada mes, standarnya nggak? Ada. Tapi berapa saya mesnya? pakai mes yang ukuran mes 14. Ini prosesnya ada opennya juga teman-teman. Nanti kita ngeliat opennya juga. Itu lagi ngopen juga. Ini opennya mahal nih Mas, berarti Mas? Ini difasilitasi. Oh ini open fasilitasi dari Dinas Perkebunan. Dari Dinas Perkebunan dulu. Tahun 2014 kayaknya. Bantuan pemerintah intinya ya? Iya. Nah, ini jadi teman-teman yang mau nyari kayak gini boleh ya Mas? Boleh banget. Artinya kalau tadi kan bisnismen besar, pengusaha-pengusaha yang ngambil jenengan. Kalau ada sahabat tani sekalian dimanapun pengen beli langsung ke jenengan bisa? Bisa. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, siang hari ini saya lagi ada di desa paling selatan Pulau Jawa nih. Desa paling pesisir. Paling pesisir, belah kidul sana udah laut ya Mas ya? Iya. Desa apa nih Mas? Desa Karanggadung, Kecamatan Petanan. Karanggadung, Kecamatan Petanan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Bersama saya ini petani milenial Kecamatan Petanahan nih. Kenalin Mas, siapa namanya nih? Kenalin, nama saya Eko Darnuji, tepatnya saya di Desa Karanggadung, RT 2, RW 2. Desa paling ujung selatan di sebelah utara Pantai Pandan Kuning. Pantai Pandan Kuning, yang dulunya namanya Pantai Petanahan apa ya? Ini punya pantai berarti Mas Eko ya? Mas Eko sapaannya ya? Iya. Apa Mas Darnuji? Mas Eko. Mas Eko. Mas Eko ini tergabung di kelompok tani apa ini Mas namanya Mas? Manggarsari. Manggarsari, Desa Karanggadung. Karanggadung ya. Dan kelompok tani ini memang udah dibentuk dulu-dulu ya Mas ya? Iya udah dulu, dari tahun 2012-an. 2012-an. Sudah diakui oleh pemerintah. Udah diakui, ada di Simluh ya? Di Simluh ya bener ya, kalau datanya Kementerian Pertanian berarti udah terdaftar. Udah diakui sebagai kelompok tani dan ini milenialnya. Ini generasi penerusnya kelompok. Naik kelompok ketuanya siapa Mas? Bapak saya sih. Bapaknya Mas Eko. Ternyata bapaknya ketua kelompok tani dan melahirkan generasi petani milenial. Ini yang harusnya emang kayak gini Mas. Jenengan ini nanti kita bongkar usahanya Mas Eko ya. Bukan cuma usahanya Mas Eko tapi bareng teman-temannya yang milenial di kelompok tani Manggarsari namanya ya. Ini beliau berusaha untuk membuat apa Mas? Gula semut. Gula semut. Jadi kita hari ini akan ngulas gula semut. Tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu Mas Eko. Jenengan kan bukan karena nepotisme Bapak Keano kan ya? Enggak. Kalau nepotisme biasanya jadi pejabat terus dijadiin menteri atau apa gitu ya. Jenengan bukan menteri juga ya? Bukan. Suruh ngulek-ngulek gini loh. Kenapa lo pertanyaannya Mas? Orang-orang anak-anak seusianya panjenengan yang sebaya dengan saya ini kelahiran berapa Mas? Ya tahun 1094. 94 lahir ya? Milenial tenanan nih. Kacek berapa tahun cuman sama saya tuh. Nah, sorry. Tua saya maksudnya. Nah, beliau itu seusianya jenengan kan jarang Mas. Jarang banget. Gelem dolanan di dunia pertanian seperti ini. Diolah-olah kayak gini. Setahu saya orang yang gaweni gula itu nini mbah-mbah zaman dulu kok jenengan mau. Iya. Alasannya apa? Ya, pertama ya saya sudah berkeluarga ya. Ya, apa namanya? Aku ikut jejak ayah ya dulu, ternyata bapakku bisa nguripi aku mergo gula ngono, kes gula. Gitu. Jadi aku berusaha mengembangkan kepiye carane aku tanpa merantau bisa menghidupi keluarga saya lah intinya. Jenengan dari setelah saya sekolah nggak pernah merantau? Tidak sama sekali. Terakhir di mana sekolahnya Mas? Di SMK Ma'arif 9. SMK Ma'arif 9. Dan setelah itu langsung terjun di dunia ini? Dulu di pertanian apa? Hortikultura. Budidaya gitu. Pertani, misalnya nandur gandul,
Pernah. Nggih. Sekarang ya juga masih, tapi Masih. nggih, tapi kan Punya bisa ditinggal, bisa Usaha ditinggal. tambahan ini. Termasuk dengar-dengar jenengan jadi penderes juga ya. Nggih. Jadi memang dari nol, dari Iya. lahir udah Iya. tahu tentang gula Iya, sampai menek kelapa bisa jenengan. Bisa. Pohon kelapanya ya. Harusnya kita podcast di atas kelapa tapi ini saya nggak bisa naik. Ini Wah. beliau bisa naik ya. Menek pohon kelapa ya iso. Beres itu ngambil niranya sahabat tani. Bisa. Jadi ngambil niranya bisa. Bisa. Mengolah dari nira sampai ke gula bisa. Bisa. Gula jadi gula semut bisa. Bisa. Lah hari ini produksinya gula semut ya mas. Nggih, nggih. Kita ngobrol-ngobrol masuk ke Oh, boleh, Mas, boleh. ya? Silakan masuk ya. Ayo teman-teman Kotor kita ini. lihat Bos. rumah produksinya ini. Nah ini memang dari apa namanya? Pertamanya gimana mas? Boleh cerita prosesnya nggak mas? Dari apa kemudian menjadi gula kayak gini? Ini gula semutnya kayak gini teman-teman. Ini gula semutnya ya mas Eko ya. Iya itu. Nah kok disebut gula semut emang? Ya mungkin dari sana sudah ada kata-kata gula semut sih. Mungkin apa? Lembut-lembut kayak semut merah mungkin. Enggak, ini kan aslinya gula Jawa ya mas. Iya, gula Jawa. Gula semut itu aslinya gula Jawa sahabat tani. Gula Jawa tapi kan biasanya kalau gula Jawa itu bongkah-bongkahan ya. Ada enggak yang bongkahan biar Nanti dicontohin saya mas? bikin. Kita lihat bahan dasarnya dari gula semut itu gula ini teman-teman. Bisa juga jadi dari nira langsung, bisa juga dari yang sudah kayak gini ya mas Eko ya. Ini gula Jawanya. Asli harus yang organik. Organik maksudnya gimana? Organik itu nggak ada bahan tambahan sulfit apa-apa, paling dari Emang ada gula Jawa yang pakai tambah-tambahan bahan lain? Biar apa kalau ditambahin bahan? biar buat pemutih. Pemutih sama pengawet. Maksudnya gulanya luwih putih, Lebih lebih jernih. emang ada ya? Ada. Iya di pasaran kadang nggak sehitam ini sih mas. Nggih. Ini ciri-cirinya organik hitam Nggih. memang. Hitam sama wangi, harumnya wangi. Kita Aroma gulanya khas banget. Khas banget Nggih. ya. Nek misal ada campuran apa tadi sulfit? Sulfit ya dihirup kayak sengak itulah. Oh tidak. Iya di hidung rasanya Tidak kayak salami gula kayak gini ya. Nggih. Ini bahan dasarnya kayak gini teman-teman. Gula tadi, gula apa? Ya, Jadi boleh diceritakan proses garis besarnya aja mas. Dari kayak gini terus jadi kayak gitu kayak gimana caranya? Jadi kayak gini ini nanti ditumpuk, Potong-potong, ditumpuk, kecil-kecil. ya terus direbus, dikasih nira lah. Pakai ini ya? Nggih, pakai ini. Pakai ini direbus di sini. Nggih, direbus di sini. Nanti kira-kira sama sudah lama kira-kira 20 sampai 30 menit sudah mengental, diangkat, Iya. terus dikeringkan Digiling. digerus pakai ini alatnya ini. Ini udah tak Ini. shoot juga tadi nih ya, alat-alatnya ini Ya, bahannya alatnya teman-teman. Dari kayak gini menjadi pasir Iya. apa-apa. Gula semut namanya Gula bukan gula semut. Nanti kalau pasir. Bisa sampai kayak menjadi- gini nanti diayak. Oh gitu. Iya. Nanti seperti Ini sampai nan- hancur seperti berarti ini. tadi ini dari tungku itu kan Iya. kan jadi Udah mencair ya. adonan mencair. Iya. Mencair, Terus dituang di sini. tuang di sini cairan yang sudah kental Iya, ya. udah kental. Terus Tuh. digerus. Nggih, digerus. Jadi kayak gitu bisa ya? Iya bisa ya. Dari kayak gini bisa jadi kayak gini. Kemudian Ayak. diayak. Ayakannya ini ya. Iya, ini diayak. Oh, praktek ngayak Ayak, wes, Mas. Kita Nora. Iya. Kita Nora. Nah, kalau kono studio. Ayakannya gini. Oh, gini teman-teman. Jadi iki mesnya kecil banget ya ini? Iya, ini ada mes. standarnya enggak? Ada. Tapi Berapa saya mesnya? pakai mes yang ukuran mes 14. Mes 14. Ya, yang bagus itu mes 16. Lebih gede dong. Lebih kecil. Oh, semakin gede mesnya semakin kecil Iya, lubangnya. ah. Ini ukuran 14. Oke. Tapi ini udah lembut juga kok. Wah, lembut banget. Artinya kan lembut ini supaya kalau buat minum itu nggak pakai lebih apa-apa praktis, langsung iya. praktis, nggak harus gula Jawa yang bongkahan kayak gini masuk ke gelas gitu ya. Mau masak juga praktis, ditakar, timbang. Sama-sama gula Iya, Jawa, tapi dia udah siap pakai gitu ya. Iya, siap saji lah. Siap saji. Buat makanan apa, ubi-ubian dicolek langsung dimakan, ubi rebus dicolek dimakan. Manis ini. Manis ini. Enak gula Jawa murni nih. Gula Jawa yang dari bahan kayak gini kemudian diayak jadi gula semut. Kalau boleh tahu Mas, ini dulu belajarnya dari mana jenengan? Dari bapak saya sih. Dari bapak Iya, jenengan. bapak saya dapat penyuluhan di Semarang.
Oh, bapaknya ikut Iya, pelatihan-pelatihan kayak gitu. Iya, pas tahun 2022, 2002 ya. 2002. Heeh. Katanya dulu sampai Berarti jenengan masih kecil itu. masih kecil ya. Berarti bapaknya emang masternya gula ini ya? udah dari bapaknya. Bapaknya dulu ngolah ini langsung juga. Iya, ngolah ini langsung. Jenengan dari kecil udah tahu cara ngolahnya berarti Udah tahu. lihat bapak ngolah. Iya, udah lihat. Oh, yang dilatih oleh mungkin pemerintah itu dulu bapaknya. Kemudian diajarkan ke Iya, jenengan. diajarkan ke daerah Petanaan ya. Ke bapak saya di daerah, terus bapak saya ngajar-ngajar di daerah pegunungan. Oh, bapak ngajar ke sana juga. Ya dari situ saya belajar, saya ngikut bapak dari supir cara bahasa wis tamat sekolah. Oh gitu. Pas tahun 2017-an ke sana lah. Ke sini lah. Bapak ngisi di mana jenengan Iya, ikut. merhatiin. Iya, ikut. Terus kepikiran produksi sendiri karena apa itu, Mas? Ya, karena ketone peluangnya gede tapi apa ini produsennya jarang. Terutama di daerah Petanaan. Terlebih lagi sini emang sentranya gula Jawa gini ya. Sentra gula Jawa ini ya. Ya, karena di sini ini asli dari sini apa ngambil kemana Mas bahan bakunya Mas? Di sini juga ada tapi itu saya tadi kekurangan bahan ya, ambil di pengepul dekat sini aja. Maksudnya produksi sini apa ke luar kota, ke Jawa mana? Daerah sini aja. Berarti hasil kelapanya sini juga ini. Okay. Jadi penderesnya sini bikin gula di rumah-rumah kemudian diambil oleh jenengan. Saya beli ya. Berarti jenengan ikut masarin produk bahan bakunya orang-orang sini gitu ya. Nah, misal ada yang bikin begitulah. Kalau orang deres kan banyak ya di sini apa? Banyak mayoritas penderes. Deres terus direbus jadi gula dicetak kayak gini. Tapi kan belum jadi yang kecil juga. Yang pakai batok. Ada. Jenengan ngambil itu, siapapun yang mau setor bisa ya untuk produksi ini ya. Berarti mereka nggak takut nggak payu ya? Nggak takut nggak laku. Nggak takut nggak laku. Nggak takut nggak laku. Bisa masuk ke jenengan dibuat kayak gini. Nah, perbandingan harganya bisa naik berapa persen sih Mas dari gula ini menjadi gula 25% sih. Keuntungannya? Iya, bisa 25 sampai 35%. Misal gula kayak gini kan sekarang harga pasarannya kisaran 16.000 lah ya, 16.000 sampai 17.000. Jadi kalau kayak gitu? Kalau gula semut di kisaran 20.000 sampai 25.000 per kilo. Oh, kalau 1 kilo ini bisa jadi 1 kilo itu belum di open. Oh, belum di open. Kalau udah di open beda lain. Harganya beda lain. Lagi, Ini prosesnya ada opennya juga teman-teman. Nanti kita ngeliat opennya juga. Itu lagi ngopen juga. Dan ini gula ini pasarannya siapa aja sih Mas kalau boleh tahu jenengan? Apa adol dewe, apa ada yang ngambil atau gimana awalnya jenengan? Awalnya sih ada, kan rumah orang tua saya dekat jalan lingkar lah. Kerap ada orang yang ke masjid apa tanya-tanya ada gula semut apa enggak, kan orang apa istirahat lah nang masjid takon-takon ngono. Kebetulan ada apa ya? Mungkin pengusaha besar mungkin lah. Tanya-tanya ada yang bikin gula semut enggak, dilalah. Pas saya bisa, saya bilangnya bisa. Terus tak cobain, saya kasih sampel, kirim sampel ke itu yang ambil pertama-tama orang Purworejo. Orang Purworejo yang nanya terus dikirimin sampel oleh jenengan. Cocok waktu itu. Ya sampai sekarang. Sampai sekarang beliau minta bahannya dari jenengan. Berarti ngirim kayak gini di timbang kiloan atau gimana modelnya? Iya, saya sistem masih curah sih. Curah. Jadi mereka nanti yang akan ini apa? Jual lagi mungkin ya, atau untuk bahan dasar makanan oleh mereka sendiri. Ya mungkin di sana juga punya kafe, punya pabrik coklat dan lain-lain mungkin. Oh, artinya minta bahan baku dalam curah kayak gini dikirim ke sana. Jenengan yang ngirim nanti. Diambil juga. Oh, diambil. Iya. Lah, kemana itu kirimnya? Daerah Jakarta. Dibawa ke daerah Bekasi. Daerah Bekasi. Mereka ke sini bawa mobil. Sekali ngambil berapa kintal apa berapa ton? Kalau gula cetaknya bisa 6 ton, gula ininya 2 ton. 1 truk sekali ngambil. Sekali ngambil 1 truk? Berapa bulan sekali? Kalau gula semut 2 bulan sekali sih, kalau gula cetak bisa sebulan 2 kali. 2 minggu sekali? Iya. Truknya ke sini? Nggih.
Jenengan cuman ngepul itu bisa jadi dijual gula biasa kayak gini, ada juga gula semut 2 bulan sekali, 1 truk. Iya, gula semutnya tapi kan 2 ton. 2 ton, 1 truk itu 2 ton. Iya, 1 truk itu 8 ton. 8 ton. Oh, dicampurin sama iya, gula Jawanya ini, 6 ton, gula untuk ininya. pasaran ke sana gitu ya. Itu rutin. Udah berapa tahun ini? 3 tahun rutin. 3 tahun terakhir ini rutin. Iya. Mereka pasti mau dari gula-gula jenengan ya. Okay. Berarti udah terbukti selama 3 tahun ini diterima oleh pasar di sana ya. Mungkin untuk daerah Jakarta dan sekitarnya ya. Ternyata kalau selain untuk pasar-pasar apa maklunan untuk orang yang mau ngambil dalam partai besar, ini kelompok tani juga ngemasin ini ya teman-teman. Nanti sebelum ngelihat open nih, ada kemasan punyanya kelompok tani. Apa kelompoknya Manggarsari ya? Iya. Nah, ini jadi teman-teman yang mau nyari kayak gini boleh ya Mas? Boleh banget. Artinya kalau tadi kan bisnismen besar, pengusaha-pengusaha yang ngambil jenengan. Kalau ada sahabat tani sekalian dimanapun pengen beli langsung ke jenengan bisa? Bisa. Sekalian promosi rapopo ya. Nah ini teman-teman, jadi selain lewat apa mitra ya, mitra itu pengusaha. Mitranya berapa Mas? Kalau boleh tahu, berapa juragan yang ngambil ke sini wes? Ada 3 sih. Ada 3. Itu terpenuhi semua. Alhamdulillah. Tapi kan nggak semuanya kapasitas takaran ton gitu, ada yang takarannya kintal. Oh gitu, tergantung kapasitas pasar mereka. Yeah. Tapi selama ini mereka butuh Mas kirim 2 ton, kirim berapa ton, jenengan selalu bisa ngirim? Insya Allah sakit. Berarti ada menyediakan ya, saya nggak ngirim saja, insya Allah saya menyediakan. Menyediakan diambil, transaksi gitu. Berarti terjamin lah ya pasarnya sebenarnya udah ada ke mitra-mitra besar kayak gitu. Nah ini kalau bungkusan-bungkusan kayak gini juga bisa ya, jenengan bungkusin? Bisa. Bahkan infonya sahabat tani dulu pernah jenengan bikin yang rasa-rasa ya? Bisa, ya pernah. Rasa tapi apa? Ada rasa jahe, tapi rasa temulawak tapi kurang itu Pak, kurang terasa yang temulawaknya. Iya. Kalau rasa jahe bisa? Bisa terasa banget jahenya kalau rasa jahe. Oh jadi itu ini gula semut tapi di jar langsung ada jahenya gitu? Nah, enggak itu. Iya, apa namanya? Rasa sari jahenya dimasukkan. Itu mungkin air rebusan jahe gitu apa gimana prosesnya? Air perasan jahe itu dibuat ngerebus nira. Saat ngerebus sebelum nira. Ini tadi ya, campur sama nira nanti jadi gula semut rasa jahe. Iya. Kalau sahabat tani mau, boleh ya besok dibikinin ya, sesuai pesanan lah ya. Oke. Nah ini jual kayak gini juga teman-teman. Kalau mau nanti kita masukkan ke marketplace ya. Kita punya marketplace panggung penyuluhan itu di TikTok Shop Mas. Nanti kita masukkan, atau harapan kami sebenarnya dari panggung penyuluhan, teman-teman petani-petani milenial ini kan udah familiar sama media sosial ya Mas ya? Iya. Sama marketplace. Besok kalau bisa, ini apa namanya, Nira Murni ini punyanya kelompok tani Manggarsari, punya toko online juga ya. Kalau bisa nanti orang beli tinggal klik keranjang kuning gitu ya. Bisa ya? Bisa. Bisa ya. Karena kelompok sini yang mengerjakan ini rata-rata anak-anak muda ya Mas? Rata-rata seumuran saya semua. Kadang ada yang bawah umur saya, malah ada yang 25 tahunan masih. 25 tahun. Tadi kan kita ngelihat pas produksi ini sebelum ini, mereka memang muda-muda beneran dan mau. Kok mau jenengan? Ya. Karena ada keuntungan. Ya. Bagi hasil atau gimana modelnya? Atau harian mereka ngasihnya? Harian, tapi kalau sesuai target barang sih. Kalau mencapai lebih dari target saya kasih bonus. Oh, ya, harian. Gitu. Modelnya ya harian. Modelnya harian, di balai harian, nanti pagi sampai ini istirahat ya, jam 12 istirahat, nanti masuk lagi. Iya, masuk lagi. Sore sampai sore. Iya, sampai jam 4. Dengan target berapa ton gitu misal produksinya? Iya, kalau satu hari sih saya targetnya 3 kintal dalam 6 orang. Oh, 6 orang harus dapat 3 kintal. Iya. Nanti kalau lebih ternyata dapatnya lebih dari 3 kintal. Nanti ada tambahan. Oh gitu. Yang ngatur manajemen jenengan itu selaku ketua ya, ketua apa gitu, milenial gitu. Kalau ketua kelompok taninya kan bapaknya kan ya. Kalau ini berarti manajer usahanya lah ya. Manajer usahanya Nira Murni. Ini teman-teman kalau mau gula yang masih murni dari petanahan langsung, dari produsennya langsung, Mas Eko ini kelompok tani Manggarsari, silahkan. Bisa komen di kolom komentar YouTube ini juga boleh. Atau kalau yang sering main TikTok nanti tak sematin deh di
TikTok Shop-nya Panggung Penyuluhan. Tinggal klik keranjang kuning bisa beli nanti insya Allah. Gitu ya Mas ya. Mantep ini. Nah ini kita lihat opennya Mas, sambil bawa aja nggak apa-apa. Ini ternyata ada proses openisasi. Nah ini untuk apa Mas? Ini malah masih nyala ya Mas? Kok dibuka ini? Biar apa? Uapnya adem. Iya. Nah ini ada open nih. Ini opennya gede juga ya guys. Ini opennya mahal nih Mas, berarti Mas? Ini difasilitasi. Oh ini open fasilitasi dari Dinas Perkebunan. Dari Dinas Perkebunan dulu. Tahun 2014 kayaknya. Bantuan pemerintah intinya ya. Iya. Dipakai ya ternyata sahabat tani, nggak semua ya orang mubah. Nggak semua bantuan pemerintah itu jenggruk karaten ya. Ini dipakai, bahkan ini terus produksi pakai ini terus ya Mas? Iya. Ini sih panas ora Mas? Enggak, anget. Nah, coba dilihatin Mas. Nah, iya ini tujuannya di open Mas. Tadi kan habis diayak itu ya teman-teman. Habis diayak, terus dimasukkan ke sini selama berapa lama ini Mas? 2 jam, kalau openan pertama bisa sampai 2 sampai 3 jam. Openan pertama 2 sampai 3 jam. Kesini aja Mas biar kelihatan Mas Iwan dari sana. Ya. Nah, ini openan pertama 2 sampai 3 jam. 3 jam. Emang openannya ping piro? Ya nanti ini diintas itu masukkan lagi. Bisa sehari 3 sampai 4 kali. Artinya kan ini sekali ngopen aja. Iya, sekali nanti ngopen. Habis ini langsung dituang, dikemas ya, dikemas itu 20 kiloan. Dikemas yang tadi kan untuk mitra. Nanti opennya udah kosong masukin yang diisi itu. Terus, diisi lagi. Jadi opennya nyala terus, produksi terus kayak gitu. Tujuannya di open apa Mas? Ya satu untuk mensterilkan lah ya. Oh lebih steril karena dia dipanasin lagi. Ya dulu. 2 ya biar lebih awet, di kemasan juga nggak, kalau di kemasan plastik nggak gampang gumpal ya. Nggak gampang karena gumpal. Kadar airnya jadi kering beneran ya, kering. Kemerisik gitu ya. Bisa tahan sampai 8 sampai 12 bulan. Ini? Iya, yang penting kerapatannya terjamin. Asal udah di sealer gitu, terus disimpan di suhu ruang, dia 8 bulan sampai? Iya, sampai nggak ada timbul jamur apa menggumpal nggak. Jadi masih bisa dipakai? Nggak, bisa, iya. Nggak kadaluarsa rasanya masih tetap gitu sama. Ya? Rasanya masih tetap sama? Kalau udah di open. Kalau udah di open kayak gini, ya udah prosesnya cuma kayak gitu tuh berarti Mas? Iya, kayak gini aja. Kendalanya apa Mas? Ini prosesnya kan mudah ternyata. Siapapun bisa bikin. Ada kendalanya nggak dari selama ini jenengan? Kendalanya ya dulu ya. Kalau selama ini ya, kalau dulu kendalanya pas bapak saya bikin itu pemasarannya yang belum bisa. Belum sebanyak pasaran jenengan sekarang pas bapaknya produksi. Kalau bahan baku ada masalah nggak selama ini? Bahan baku kan nira selama ini kan lama-lama yang orang manjat itu kan jarang berkurang ya. Kayaknya anak muda yang berani manjat dan deres cuma jenengan loh. Untuk yang lain udah tua-tua. Ya mungkin desa Karanggadung cuma saya yang paling muda sih. Yang paling muda berani manjat. Deres ngono ya, milih deres nang desa. Iya, pada merantau. Terus petani di sawah. Ini kelapa-kelapa di sini menghasilkan niranya masih enggak? Masih di banyak yang deres apa enggak? Bermasalah enggak lah dari bahan baku itu? Kira-kira dari kekurangan bahan apa enggak? Niranya terutama. Kalau untuk saat ini enggak sih ya Mas, tapi kalau musim kemarau, wah nira angel banget ya. Oh ngaruh ya? Bahkan walane wae iki kembang kelopone ora sametu nek masa ketiga kayak wingi. Oh gitu. Kalau ketiga kemarau panjang kelapa otomatis tidak mengeluarkan produksi dengan baik. Iya. Bahkan bunganya pun nggak keluar. Bisa kurang 50% lebih. Ngaruh ya? Produksi. Berarti kelapa aslinya butuh disiram ya? Butuh hujan. Artinya kan kalau musim hujan kayak gini kecukupan air ada unsur airnya. Kalau punya saya tak siram sih, siapa tahu sebulan pindo. Oh jenengan kelapa disiram? Iya Wita. Nah ini teman-teman nih yang budidaya kelapa ternyata produksi kelapa baik nira ataupun buah kelapa atau bahkan mau tidaknya bunga itu tergantung airnya juga ya. Kesiapan air. Jadi kelapanya harus disiram teman-teman biar niranya lebih banyak. Tapi selama ini nggak bermasalah dengan bahan baku Mas? Atau alhamdulillah nggak. Paling kalau sedikit kekurangan saya pergi ke kecamatan seberang lah.
Oh, daerah gitu. Puring, Puring. yang ada pegunungannya. Yang dia deres. Heeh. Ngambil niranya atau ngambil gula Ngambil udah jadi gula gitu? udah jadi. Gula bongkahan itu, bahan baku gula. Enggak niranya yang diolah ya? Enggak. Repot juga ya? Repot, 2 kali Ngambil kerja. cairan ke sana, di sini langsung mending Masak. mereka yang jadiin gula, gula itu jenengan bikin kayak gini, gula semut kayak gitu ya. Kalau boleh tahu hitung-hitungannya ngambil di sana itu bahan bakunya per kilo atau gimana kalau dari petani Mas? Harga pasarnya berapa sih kalau jual? Kalau sekarang dari petani kisaran 16 sampai 17.000 sih 16 dari sampai petani. 17. Jadi jenengan kulaan di angka segitu terus diproses lagi otomatis dijual dengan harga yang jenengan jual ini ya. Iya. Oke, tapi masih ada bisa cukup untuk bayarin teman-teman tadi Mas yang lembur ini tadi. Alhamdulillah. Masih Masih bisa cukup lah. untuk penghasilan teman-teman anak-anak milenial di sini lah ya. Iya, alhamdulillah. Mereka nggak merantau, nggak ini kayak gini gitu ya. Iya. Berarti jenengan itu karyawan apa teman-teman sih Mas sebutannya? Iya, aku kalau ini ya kancane wae lah wong saumuran nek garane karyawan. Kancane pira sing kerja ning kene? Berapa Mas temennya itu yang kerja-kerja di sini? 6 orang sih. 6 orang itu dengan tadi target yang satu hari berangkat 3 kintal itu tadi Iya, ya. target ya. 6 orang itu berarti setiap hari ke sini atau hanya ketika ada permintaan Iya, produksi ketika ada permintaan. banyak gitu ya? Iya. Oh, ya. Walaupun nggak setiap hari masuk kantor kayak orang kantoran gitu ya. Iya. Tapi mereka siap selama ini bisa ya memenuhi kebutuhan Alhamdulillah pasar. bisa rewangi aku wae kan. Oh, ngerewangin jenengan. Dan mereka bahagia cukup dengan pembayaran dari sisa sharing keuntungan ini gitu ya. Oke. Mas ada pesan-pesan nggak sebelum kita closing ke sahabat tani? Kira-kira apa nih dari pesan-pesan usaha jenengan kayak gini? Apa yang dilakukan jenengan? Ada yang bisa di-sharing nggak? Atau ada masukan buat teman-teman yang lain yang pengen usaha kayak gini? Ya intinya ke aja dadi wong ya aja sing beban lah. Jangan malesan. Jangan malesan. Nek ora aku bingung ya piye ya. Kalau nggak ngapa-ngapain mending ngelakuin sesuatu yang Bermanfaat. Bermanfaat ya. Nggak boleh malesan. Ojo beban. Ojo beban lah, ojo beban. Karena dengan melakukan sesuatu bisa dapat hasil gitu ya. Bisa mendapatkan intinya ya rezeki lah. Rezeki. Jenengan ini kerjanya cuman kayak gini tok maksudnya. Ora karo ngode nang ndi jenengan Mas? Ya kadang aku ngode di sawah atau di mana? Di apa pemotongan ayam. Oh kadang di situ. Kalau lagi nggak produksi. Iya. Tapi ini kan rutin 3 tahun ini selama ini rutin. Iya rutin. Tapi kan kalau gula ini bisa di apa? Bisa disambi. Apa kalau bikin gula ini saya libur. Modenya kalau gula cetak bisa malam-malam juga bisa. Oh gitu. Ambil. Kadang situ juga ngirim ke sini. Oh yang cetak kan pengrajin rumahan bisa. Kalau ini nggak selalu harus setiap hari. Iya, nggak harus standby setiap hari. Tapi nanti kalau memang ordernya banyak kan ya bisa Mas. Siap iya. maksudnya ya. Ya siap ya seorang ngode maning. Orang ngode lain maning khusus di kayak gini ya. Oke, ini teman-teman anak muda seperti Mas Eko ini harusnya nyontoh ya. Anak pesan-pesan khusus nggak buat teman-teman yang masih males-malesan suruh ngapain enaknya Mas? Jangan malas bergerak yang manfaat. Jangan malas bergerak yang manfaat. Dengan bergerak kita akan berjalan lebih baik lah ya. Iya. Oke sahabat tani, ini jangan lupa yang mau ke sentra gula semut Nira Murni Natural kelompok tani Manggarsari ada di Desa Karanggadung. No RT RW ini barang guys. RT 2 RW 2 Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah. Siapapun yang punya pasar gula semut, bahkan gula Jawa juga bisa di sini ada ya. Iya, ada. Mas Eko ini ngepulin, Mas Eko ini meroduksi gula semutnya, tinggal permintaannya teman-teman, sahabat tani sekalian mau gula apa nanti akan dibuatkan oleh Mas Eko tadi. Gitu ya Mas Eko ya. Siap, insya Allah. Riyadi. Cukup? Ada lagi nggak Mas sebelum tak close? Kayaknya udah cukup sih. Sudah cukup ya. Makasih Mas Eko nggih. Udah ditemenin ngobrol panggung Punyulan. Insya Allah besok pagi langsung tayang ini. Jumat besok kita tayang Mas Eko tentang gula semut. Selama ini saya belum pernah wawancara gula semut seperti ini Mas Eko. Nanti kalau ternyata responnya sahabat tani
banyak pengen dibahas apanya, silahkan komentar aja di kolom komentar. Nanti kita bahas lebih detailnya gula semut ini. Nggak apa-apa ya Mas Eko, kapan-kapan saya kesini lagi. Oke, siap. Bok ada yang pengen tahu, kuwi ngudek kepriwe gitu. Nanti kita sambil ngudek gitu ya, sampai jadi produk kayak gini. Oke, terima kasih sahabat tani. Petani Indonesia berjaya, sejahtera, bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa bersama Mas Eko undur diri. Terima kasih Mas Eko. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.